Jangan biarkan hidup ini susah, terlalu singkat untuk dibuat susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan guru, para alim ulama, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir, Masjid Da'watul Islamiyah yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, malam ini adalah malam yang ke-15. Berarti puasa sudah kita jalani 14 hari. Untuk saudara kita yang puasa ngikuti pengumuman pemerintah, ya. Untuk yang puasa ngikuti pengumuman Muhammadiyah, malam ini malam yang ke-16, ya. Ada kawan bilang, Ustadz saya puasanya ngikut pemerintah lah, tapi nanti rayonya saya nak ikut Muhammadiyah. Kataku, lantak kau lah yang kau puasa dah, ya. Tapi menurut prediksi para ahli Falakiyah, walaupun awal puasanya berbeda, insya Allah lebarannya sama, ya, perkiraan. Karena Muhammadiyah itu Sa'ban 29 hari. Biasanya kalau Sa'ban 29 hari, Ramadannya 30 hari. Pemerintah atau Nahdlatul Ulama MUI itu mengistiqmalkan Sa'ban 30 hari. Biasanya Ramadannya 29 hari. Itu biasanya, bukan sebuah kepastian. Pastinya kita tunggulah nanti pengumuman pemerintah. Karena pemerintah NU tetap harus ru'yatul hilal, nengok bulan. Kalau Muhammadiyah cukup imkanul ru'yat, walaupun 0,5 ketinggiannya, alah dia boleh rayo. Biarlah semuanya dibenarkan secara hukum dan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak boleh nyalahkan siapapun, ya. Yang penting sekarang puasa yang ke-14 hari insyaallah, berarti kalau malam ini malam ke-15, malam besok, ya, yang 20 rakaat sudah mulai merubah ayat dari Al-Ikhlas ke Al-Qadar, ya. Dan malam besok mulai di witir terakhir pakai kunut, nah, ya. Hadirin yang berbahagia, harus kita pahami adalah di puasa ke-14 ini peningkatan apa yang telah kita lakukan dalam ibadah kita. Itu yang perlu. Kita kan berdoa pengen dapat Ramadan ini dari bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampai berikan kami keberkahan bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allah kabulkan itu. Ada kawan kita satu hari sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umur kita sampai. Tapi niat, cita-cita, keinginan itu apakah juga telah meningkatkan amaliyah kita kepada Allah? Itu harus kita pahami. Kalau kita one day one juz, harusnya kita sudah 14 juz baca Al-Quran, ya, seharusnya. Ada kawan bilang, Ustaz saya lah juga lah banyak lah juz sudah. Lah berapa juz? Ada 5-6 lah. Raya puasa pertama saya juz pokat, puasa kedua juz buah naga, itu bukan juz tu, ya. Artinya apa? Minimal
selama Ramadan ni hatam Quran sekali be jadilah, ya. Jadilah kalau memang ya, itu kalau Al-Quran itu normalnya 9 lembar, berarti 16 bukaan, ya. Ada orang yang sanggup baca sekali duduk 1 juz. Ada di antara kita baru setengah halaman matalah pedih, ya. Nah, mungkin kita bisalah habis maghrib baca agak selembar, habis isya balik ke baca agak 2 lembar lah, 3 lembar dah. Habis subuh baca pula 2 lembar lah, 5 lembar. Habis zuhur baca pula 2 lembar lah, 7 lembar. Kemudian pas habis asar atau sebelum asar baca pula 2 lembar. Tamatlah, ya, 1 juz 1 hari itu. Nah, yang kedua, peningkatan sedekah kita macam mana, nak? Jadi janganlah lupa sebelum tarawih tu bawalah duit untuk masuk kotak amal, nak? Untunglah kotak amal kita ni aku tengok ya dari kayu, nak? Ada kawan tu dari kacau tinggi pula, masukkan duit 1000 tu melayang-layang lah duit tu ke bawah, kan? Ya sudah. 5.000 ya. 2.000 jadilah. Masa lebih besar bayar tukang parkir daripada macam untuk akhirat, tak? 3 kali ke pasar 6.000 duit parkirnya, tak? Itu hebatnya tukang parkir tu. Kita berhenti tak tahu di mana dia pergi, ya. Pak kita pergi adalah dia di situ, Hebatnya tukang parkir, ya. Nah. Sudah. Berbuka balik ke rumah tengok banyak sisa kue, bawalah ke masjid untuk sahur, untuk orang tadarusan. Jangan nak mikirkan awak 3 malam lagi baru giliran kita. Ya giliran kita bawa juga. Sehari-hari bawa jugalah. Dia enak kue kita kok tadi makan orang tidak, biarlah orang tentukan. Nak makannya makan, dan nak makan tinggalkan. Yang penting kita sedekahkan apa yang kita punya. Ya. Bab makanan itu kadang-kadang dah enak nurut kita, nurut kanti luar biasa. Kadang-kadang makan itu luar biasa nurut orang, tapi kita tak selera. Itu masalah. Saya di Jogja diajak kawan makan, Pak Ustaz, kami bandari, kita makan. Kami bandari Pak Ustaz makan sini. Makanlah. Makan favorit Jogja nih, makanlah. Baru 4 sendok saya udah selera lagi makannya. Kawan lain lahap galau. Dibagi nangko dicampur dengan gula, namanya gudeg Jogja. Untuk ukuran selera orang sana itu makanan favorit. Untuk ukuran lidah tempoyak saya ni dah ada masuk. Bukan makanan itu yang tidak enak, tapi dia dinikmati oleh siapa. Maka oleh kerana itu nikmatilah hidup ini, ya, sebatas apapun kemampuan dan keinginan kita. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu hidup ini ingin nyaman, ya, berusahalah sedapat mungkin untuk tidak berkehendak terhadap banyak hal. Makin hidup kamu tak banyak kehendak, amanlah, tak? Lewat bakso awak tak pengen, tak? Lewat sate awak tak mau, tak? Lewat roti panas 2000-an roti awak tak selera, amanlah, ya. Tapi kalau setiap yang orang punya awak pengen, disitulah masalah muncul, ya. Gaya berbanding lurus dengan beban. Makin besar gayanya, makin berat bebannya. Maka hidup kalau tidak ingin beban terlalu berat, jangan banyak gaya. Apakah itu gaya? Gaya adalah orang yang ingin menampilkan dirinya di atas batas kemampuannya. Itu namanya bergaya. Duit kau cukuplah untuk beli Avanza second. Dia nak yang baru nian. Akhirnya separuh duit di tangan, separuh minjam di bank yang menggadaikan sertifikat rumah. Bangga bawa mobil baru ke sana kemari, tapi setiap akhir bulan sesak napas. Sudah. Dunia dengan akhirat itu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu kata Rasulullah. Orang kalau hidup di dunia ini 60 sampai 70 tahun, itu kalau waktu akhirat lebih kurang hidupnya 1,5 jam. Artinya apa? Terlalu singkat hidup ini kalau dibuat susah, ya. Maka jangan banyak persyaratan untuk jadi orang bahagia itu. Jangan banyak syarat. Jika panggang ikan seluang sambal terasi
rebus terung, bisa makan 2 kali nambuh. Ada ngapo nak memaksakan diri nak makan ikan toman, harganya 70.000 1 kilo. Ada sudahlah. Saya hari yang kedua ulang tahun Pak Gubernur, diajak makan di rumahnya. Ada kami sekitar orang 10 lah Ustaz tuh. Ada nasi kebuli, ada nasi kuning, ada ayam ingkung. Di tengah-tengah makan datang ajudan yang pakai sambal khusus untuk beliau tuh. Aku perhatikan lapunian sambal favorit beliau nih. Aku tengok rupanya sarden, dencis kalau kita kan. Ternyata ya itulah pula. Ya, tidak pula tinggi-tinggi ini anda ya. Mungkin menurut orang apalah sarden, tapi bagi beliau mungkin makanan favorit. Oleh karena itu ya, jangan biarkan hidup ini susah, terlalu singkat untuk dibuat susah ya. Jangan hidup hanya memikirkan apa kata orang ya. Kayak dengar orang macam mana, tengok orang udah, tidak usah orang, biarkan orang menikmati hidupnya dengan caranya, dan biarkan kita menikmati kebahagiaan kita dengan cara kita ya. Orang yang jiwanya tenang, pikirannya jernih, hatinya lapang, senang bersenda gurau, tidak mudah tersinggung, biasanya wajahnya akan lebih muda daripada usianya. Ada orang umur sudah 70-80 tahun tapi wajahnya kayak umur 50, ceria hidup nih. Tengkot kakinya ngapo tutup kaki itu biasalah, barang lah lama dipakai sudah enak. Ada orang yang umur baru 60, 50 tapi wajahnya kayak umur 100 tahun, nyengir menghadapi kehidupan ini. Ayam mahal, cabai lah mahal pula, minyak lah naik lagi, sesak nafas. Itu Jokowi itu ijazah asli apa palsu, apa urusan? Tidak ada urusan awak, biarlah. Ya. Idul Fitri kemarin anak saya bilang, ayah belilah kami kau baju baru, sendal baru, sepatu baru, topi baru, ayolah nak kita pergilah. Ya saya tuh yang ngumpul-ngumpulkan duit kultum tu lah kan ya. Ada kaki kultum ada tak ya. Kau dati aku dah balik. Ayolah nak pergilah ke Mayang tu. Pas masuk toko tu saya bilang, nak kau ambil lah baju di dalam tu, warnanya macam mana selera kau lah, sepatunya kau pilih lah, sendalnya kau pilih lah, apanya kau pilih, ayah nunggu di kasir ni baik. Apa yang kau bawa ayah bayar sini. Agak mahal ya, ada urusan bayar, urusan ayah, kau ambil lah dalam tu. Tapi sebelum masuk toko tu saya pastikan tokonya di atasnya ada merek serba 35.000. Maksudlah. Yang penting kan pakaian itu pertama nutupin aurat, yang kedua kita nyaman makainya ya, yang ketiga pantas ditengok orang, selesailah ya. Memang manusia itu senang dipuji, itu naluri Pak. Bapak Ibu kalau berfoto dengan Pak Prabowo ya, dibingkai fotonya besar-besar, itu kira-kira fotonya diletakkan di kamar tidur atau di ruang tamu? Ruang tamu. Jadi kalau kawan masuk ke rumah kita tuh nengok foto kita dengan Pak Presiden tuh langsung, oh jo, mantap nih yang foto kau dengan Pak Presiden. Nah, baru keluar Palembang ya kan. Nah, kamu udah tahu baik. Aku malas ngomong sebenarnya. Pak Prabowo tuh berapa kali lewat depan di atas rumah aku nih, biasa baik. Ini pesawat ya. Bapak beli kain BHS, harganya 1,5 juta. Itu merek BHS itu diletakkan dalam gulungan kain apa bagian belakang? Bagian belakang. Jadi kawan semayang belakang kita tuh pening nengok kain kita tuh. Artinya apa? Orang senang disanjung, ya. Maka jangan rendahkan orang. Ya. Kalaupun lagi naik daun, jangan sombong. Ya. Yang naik dahan be lagi jatuh, apalagi naik daun. Ya. Sepandai-pandai tupai melompat, ya, jatuh juga. Pertanyaannya ngapalah tupai itu nak melompat kalau tahu jatuh? Ya. Artinya apa? Sudah. Nikmati hidup ini, syukuri apa yang ada, nikmati apa yang kamu miliki, sabar terhadap apa yang belum kamu dapatkan, semua pasti indah pada waktunya. Itulah kata Dewi Persik ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.